Pernah nggak sih, lu semangat banget hari ini buat mulai diet, nulis buku, atau olahraga, tapi besoknya males, hilang, mager, semua rencana tinggal angan. Kenapa bisa gitu? Karena lu ngandelin motivasi. Dan motivasi itu nggak bisa dipercaya. Nah, sebelum kita bahas kenapa disiplin itu jauh lebih penting dari motivasi, jangan lupa buat like video ini, share ke temen lu yang suka nunda-nunda, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan video self-development yang nendang tapi tetap relate sama hidup lu. Mari kita mulai. Lu pernah nggak sih ngerasain malam-malam tiba-tiba pengen berubah? Pengen hidup lebih sehat, pengen lebih rajin, pengen jadi versi terbaik dari diri lu. Terus lu bilang, mulai besok gue bakal bangun jam 5 pagi, workout, journaling, baca buku, belajar hal baru, dan ngerjain semua to-do list gue. Besok paginya, bangun jam 9, scroll HP, nonton YouTube, terus bilang besok aja deh mulai, gue capek. Nah itu dia, motivasi itu kayak mantan, datang dan pergi suka-suka. Kadang dia datang pas lo lagi down, terus bikin lo semangat banget. Tapi giliran lo lagi butuh-butuhnya, dia hilang. Tiba-tiba. Tanpa kabar. Ghosting. Masalahnya, banyak orang terlalu ngandelin motivasi buat jalanin hidup. Lo nunggu termotivasi dulu baru mau mulai. Padahal kalau gitu terus lo bakal stuck. Karena motivasi itu bukan sumber energi utama. Dia tuh lebih kayak pemantik. Kayak korek api. Bisa nyalain lilin, tapi kalau nggak dikasih bahan bakar, apinya mati juga. Dan parahnya lagi, motivasi itu sering muncul di saat yang nggak bisa lo jaga. Lo semangat banget pas hari Minggu malam. Tapi pas Senin pagi lo ketemu kenyataan. Kerjaan numpuk, badan capek, mata sepet. Semua rencana yang lo buat pas motivasi tinggi langsung buyar. Motivasi itu momen. Dia bukan sistem. Dia bukan kebiasaan. Dan dia jelas bukan solusi jangka panjang. Coba deh lo lihat orang-orang yang sukses, yang lo anggap konsisten banget. Mereka bukan karena selalu termotivasi, tapi karena mereka nggak nunggu motivasi buat mulai. Mereka bikin sistem, bikin rutinitas, bikin keputusan yang udah fix. Mau moodnya bagus atau jelek, mereka jalan terus. Karena buat mereka, ngelakuin sesuatu tuh bukan soal lagi pengen, tapi soal emang ini udah tugas gue. Disiplin itu bukan berarti lu selalu kuat, tapi lu tetap jalan walaupun lu lagi lemah. Dan lu tahu yang menarik, semakin sering lu jalan walau lagi males, semakin lu sadar, lu nggak butuh motivasi, lu cuma butuh mulai. Lu cuma butuh mulai dulu. Tindakan kecil, satu langkah. Dan seringkali, motivasi malah muncul setelah lu mulai ngelakuin sesuatu, bukan sebelum. Contohnya gini, lu males banget buat nulis, tapi lu paksa buka laptop, ngetik 2 kalimat, tiba-tiba otak mulai ngalir. Ide datang. Lu jadi semangat. Nah itu dia. Aksi kecil lu yang nyulut motivasi. Bukan motivasi yang nyulut aksi. Jadi kalau lu terus-terusan nungguin motivasi, hidup lu bakal ditunda terus. Motivasi itu enak, tapi bukan fondasi. Fondasinya itu, kebiasaan, komitmen, disiplin. Hal-hal yang nggak kelihatan keren di IG story, tapi diam-diam bikin hidup lu berubah pelan-pelan. Orang sering mikir kalau mau sukses harus semangat terus. Harus selalu termotivasi, tapi kenyataannya, semangat itu nggak bisa diandelin. Nggak semua hari lu bangun dengan mood bagus. Kadang lu capek, kadang lu males, kadang lu pengen rebahan doang sambil nonton series sampai pagi. Dan disitulah disiplin mulai kelihatan nilainya. Disiplin itu bukan soal lu pengen ngelakuin sesuatu, tapi soal lu ngelakuin sesuatu walaupun lu nggak pengen. Dan itu cuma bisa terjadi kalau lu punya sistem. Bukan cuma perasaan. Coba pikir deh. Lu ke sekolah atau kerja setiap hari bukan karena lu semangat banget tiap pagi kan? Tapi karena lu tahu itu udah jadwal. Udah sistem. Udah tanggung jawab. Nah, kenapa pas ngejar mimpi pribadi lu malah nungguin mood? Padahal yang bener itu, lu bikin sistem, bukan nunggu perasaan. Disiplin itu kayak lu naruh autopilot buat hal-hal penting, biar lu nggak perlu mikir 2 kali setiap hari. Misalnya, gue nulis setiap jam 7 pagi, 30 menit apapun yang terjadi. Gue olahraga tiap Senin, Rabu, Jumat, titik. Gue baca buku 10 halaman setiap malam sebelum tidur. Udah, lu tinggal ikutin. Bukan soal lu lagi pengen atau enggak, tapi itu udah bagian dari hidup lu. Dan lu tahu yang keren? Begitu sistem itu jalan, lu jadi hemat energi mental. Lu nggak capek mikir mau ngerjain atau enggak. Lu tinggal kerjain. Disiplin itu bukan tentang lu jadi robot, tapi lu ngurangin drama dalam hidup. Lu nggak lagi berdebat sama diri lu sendiri setiap hari. Nggak ada lagi kalimat kayak, gue capek nih, ntar aja deh. Gue kayaknya nggak produktif kalau maksa. Gue nunggu mood bagus dulu deh. Enggak. Karena lu udah punya sistem yang ngatur lu buat tetap gerak. Dan justru karena lu jalanin hal penting di saat lu nggak pengen, hasilnya lebih berharga. Itu bukti bahwa lu serius. Lu bukan cuma kejar hasil pas moodnya bagus, tapi lu bangun karakter. Lu bangun pondasi. Lu mau tahu kenapa orang yang disiplin bisa ngalahin orang yang berbakat? Karena bakat itu percuma kalau lu nunggu mood.
Sementara disiplin bikin lu tetap jalan bahkan pas lu lagi nggak ngerasa kuat. Disiplin itu bukan soal keras kepala, tapi soal kesadaran. Lu sadar apa yang penting, lu sadar apa yang lu kejar. Dan lu jalan walaupun kadang berat, dan lu tahu. Lama-lama sistem yang lu bikin itu jadi identitas. Lu bukan lagi orang yang pengen nulis, tapi lu jadi penulis. Lu bukan lagi orang yang pengen hidup sehat, tapi lu jadi orang yang hidup sehat. Disiplin itu ngasih lu kontrol. Lu nggak dikontrol sama mood, nggak dikontrol sama gangguan, nggak dikontrol sama omongan orang. Lu pegang kendali, dan lu tahu kemana lu mau pergi. Kita sering banget ngira kalau buat jadi pribadi yang konsisten dan sukses, kita cuma butuh motivasi, kayak gue bakal sukses asal gue selalu termotivasi. Padahal kenyataannya motivasi itu rapuh banget. Motivasi itu reaktif. Dia muncul pas lu dapet trigger tertentu. Lagi nonton video inspiratif, baca buku self-help, dengerin podcast keren, baru deh semangat lu naik. Tapi begitu dunia nyata nyambut lu pakai tekanan, stres, dan gangguan, motivasi tuh luntur cepet banget. Kayak kaca tipis yang cantik tapi gampang pecah. Dikit-dikit retak, dikit-dikit nyerah. Sementara disiplin itu anti-fragile. Apa tuh maksudnya anti-fragile? Bukan cuma kuat, bukan cuma tahan banting, tapi justru semakin ditempa, semakin jadi. Disiplin itu kayak otot. Lu tantang, lu kasih beban, dia bukannya rusak, malah makin kuat. Lu kasih tekanan, dia adaptasi. Lu kasih kondisi nggak ideal, dia nyari cara buat tetap jalan. Contoh nih, orang yang disiplin buat nulis tiap hari nggak nunggu suasana nyaman dulu, nggak nunggu kopi, musik, atau cuaca cerah. Dia tulis apapun, dimanapun. Pas mood jelek, dia tetap nulis. Pas sibuk, dia nyempetin. Dan lama-lama, halangan-halangan itu malah bikin dia makin lincah. Motivasi. Begitu situasi nggak ideal, dia kabur. Lu lagi capek dikit, dia bilang, udah, istirahat aja. Lagi banyak kerjaan dikit, dia bilang, fokus yang lain dulu deh. Motivasi nyari alasan buat berhenti. Disiplin nyari cara buat lanjut. Disiplin itu kayak sistem imun. Dia jadi makin kuat setelah ketemu tantangan. Dan hal keren dari disiplin adalah, dia tumbuh dari pilihan-pilihan kecil yang lo ambil tiap hari. Justru saat lo lagi nggak pengen ngelakuin apa-apa. Pas lo males tapi tetap olahraga. Pas lo pengen nunda tapi tetap buka laptop dan kerja. Pas lo pengen rebahan tapi tetap buka buku dan baca. Setiap kali lo milih jalan susah, lo lagi nambah kekebalan mental. Dan itu hal yang nggak bisa dikasih sama motivasi. Motivasi itu eksternal, disiplin itu internal. Motivasi itu datang dari luar. Kata-kata bijak, omongan orang, video keren. Disiplin itu datang dari dalam. Komitmen lo, sistem yang lo bangun, prinsip yang lo pegang, dan lo tahu apa yang paling penting. Disiplin bisa dilatih. Bukan bakat, bukan genetik. Siapapun bisa belajar disiplin asal mau. Disiplin itu mungkin gak langsung kelihatan hasilnya, gak viral, gak instan, tapi dia nyelamatin lo di saat semua hal lain udah gagal. Karena dia satu-satunya hal yang bisa berdiri di tengah chaos, stres, dan rasa pengen nyerah. Makanya orang-orang hebat yang kita lihat di luar sana bukan karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka tetap jalan walau nggak semangat. Disiplin tuh bukan superhero. Dia bukan sosok yang gagah dan dramatis. Dia tuh kayak pekerja diam-diam di balik layar yang selalu kerja bahkan saat semua orang tidur. Dan lu tahu yang paling menarik? Semakin sering lu mengandalkan disiplin, lu jadi nggak butuh motivasi lagi. Motivasi jadi bonus, bukan bensin utama karena lu udah punya mesin sendiri yang nggak gampang rusak, yang makin dipukul makin jadi. Disiplin, itu dia. Dan terakhir, masih banyak orang mikir dopamin itu cuma hormon senang yang keluar pas kita dapat hadiah besar. Padahal, riset neuroscience bilang hal yang jauh lebih menarik. Dopamin justru sering dilepas saat kita mengalami kemajuan kecil, bukan sebelum kita mulai. Artinya, otak kita bukan ngejar hasil akhir tapi ngehargain progres. Langkah kecil yang bikin kita merasa, gue maju dikit hari ini. Nulis 1 paragraf, lari 5 menit, baca 2 halaman. Sekecil itu, tapi otak lo udah kasih lo suntikan reward. Ini yang bikin orang disiplin jadi makin kuat. Mereka nggak nunggu mood buat mulai. Mereka mulai, dapat kemajuan kecil, dapat suntikan dopamin, makin semangat buat lanjut. Kebalikannya sama orang yang nunggu motivasi. Mereka nunggu dopamin dulu buat mulai. Padahal justru dopamin muncul setelah lo mulai dan ngerasain progres. Jadi kalau lo mau semangat, jangan nunggu termotivasi dulu. Mulai dulu, walau cuma 2 menit. Karena begitu otak lo ngerasain gua ngelakuin sesuatu, dia bakal bantu lo dengan hormon yang bikin lo pengen lanjut. That's how discipline beats motivation, biologis bukan cuma teori. Jadi kesimpulannya, motivasi bagus buat mulai tapi disiplin yang bikin lo bertahan. Jangan terlalu ngandelin semangat, bikin sistem, bikin kebiasaan, biar hidup lo nggak dikendalikan mood, tapi dikendalikan visi. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temen lo yang masih nunggu mood buat berubah. Dan tentu aja subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video lainnya yang bisa bantu lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.